hatimu seluas samudra apabila dia mau menjangkau hidupmu. Kami berdoa kepadamu Abah, Bapa, Engkau yang ada di tempat ini pada malam hari ini, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami mempercayai di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu melihat Engkau berkarya malam ini Bapa. Untuk itu percikan darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami semua. Darah-Mu menguasai area ini, sehingga atmosfer yang ada di sekeliling tempat ini, roh-roh teritorial yang ada di daerah ini, tunduk kepada nama Yesus. Dan biarlah api Tuhan ada membakar suasana ibadah ini sampai berakhir. Lembutkan setiap hati, jamah setiap pribadi, urapi setiap telinga yang akan mendengar. Kami berdoa Bapa, hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu. Umat-umat Tuhan ini kawanan domba-Mu, kepunyaan-Mu. Engkau yang akan memberi makan dan minum kepada mereka malam hari ini. Engkau yang akan kenyangkan mereka ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi sabda-Mu, dan berfirmanlah bagi kami semua dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Elohim. Saya minta maaf karena terlambat. Kami start dari Manado jam 4:05. Namun kami dihadang atau kami dijemput hujan di di Watu Dambo. Dan saudaraku yang kekasih, menghambat, menghalangi saya sudah hilang damai saudara. Karena info kepada saya ibadah mulai jam 6. Saudaraku yang kekasih, memang kami singgah di Manembo, tukar baju di sana. Dan waktu semua keluar, hujan ulang. Saudara itu mau cari Grab, saudaranya tidak bisa masuk karena teri. Yang pakai HP ini teri saudara. Jadi haleluya puji Tuhan. Akhirnya telepon Klevi datang, Klevi lekotin minta jalan. Haleluya. Tadi bilang mau di dua ke belakang, orang dua aja lebih dulu. Dan jangan orang hilang damai, mau tunggu pak kita. Akhirnya orang dua lebih dulu, orang ke belakang. Saudara baca-cerita sudah ikat potering gereja. Kita bilang bukan di gereja tuh ibadah. Nah, siapa mamanya nak bilang dan dari tadi ya hanya nak konek dan ini bahaya saudara salah lorong masuk keluar lorong dalam batanya jo. Kalau nak batanya tuh orang tak putar karena ya Klevi. Mama kira kok nggak tahu tuh jalan. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, keterlambatan saya dan tim tidak mengurangi sukacita dari saudara sekalian. Saya percaya bahwa ibadah malam ini adalah punyanya Tuhan. Karena ada karya Tuhan, sehingga ada ibadah malam hari ini. Kalau ibadah ucapan syukur, berarti itu ibadah punyanya Tuhan. Sebab semua dikembalikan kepada Tuhan, dari Tuhan, dan bagi Tuhan, dan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi malam ini Tuhan cuma bukan melawat keluarga Koroho Kuntak, tapi Karoho Kuntak, tapi Tuhan melawat semua kita yang beribadah pada malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Tanya kepada teman yang ada di sebelah,
Sudahkah engkau siap? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita melihat firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Ada 2 ayat yang kita akan nikmati pada malam hari ini. Saya senang sekali apabila saudara boleh berdiri dengan saya, lalu kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ada 2 ayat saja dari Kidung Agung pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Sama nanti saudara sekalian mari berdiri bersama. Kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca dengan mulut, keluarlah suara, telinga kita menangkap, dan dia masuk di hati saudara dan saya. Amin. Baik. Kidung Agung pasalnya yang pertama ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah penurut-penurut, orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mencintai firman Tuhan, menyimpan serta hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, keluarga Karoho Kuntak, bahkan keluarga besar yang ada di sini, mama, papa, kakak, saudara-saudara, bahkan jemaat Tuhan yang ada ataupun tetangga-tetangga yang beribadah pada malam hari ini, kita bersyukur sekali kepada Tuhan sampai hari ini saudara dan saya masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau saudara pergi di rumah sakit, orang tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Orang mau cari nafas susah, orang mau panggil Tuhan susah. Bahkan ada orang yang panggil Tuhan siang dan malam, tapi mereka tidak pernah dikunjungi oleh Tuhan, sehingga tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, tidak ada kebaikan, tidak ada pemulihan, dan yang ada hanya kecewa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kita mengikut Tuhan bukan cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar kita ikut Dia karena kita lihat Dia dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Ada sebuah pujian, nyanyian tua, ya, dari, kalau saya tidak salah itu dari 2 sahabat lama. Mengikut Yesus keputusanku. Coba.
kita akan iring Tuhan. Kita akan ikut Dia. Bahkan dia baik berikut dia bilang, walau sendiri tetap ku ikut. Ya, semua boleh berubah, tapi komitmen kita untuk mengiring Tuhan tak akan pernah kita ingkar. Amin. Saya mau beritahu kepada saudara, ada banyak orang yang memiliki pemahaman kalau dia ingkar itu berarti dia tinggalkan Tuhan. Dia pergi dan dia tidak pernah lagi panggil Tuhan yang namanya Yesus. Lalu banyak orang bilang dia telah meninggal. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, ketika dalam pengiringan kita mengiring Tuhan, lalu ada hal-hal yang kita jumpai dan seolah-olah Tuhan tidak ada di dalamnya, lalu kita mulai ragu dan kecewa, lalu kita putus asa, lalu kita mulai lari dari persekutuan, kita mulai jauh dari keintiman dengan saudara-saudara seiman, kita mulai jenuh untuk berdoa, kita mulai malas untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Disitulah sesungguhnya kita ingkar perjanjian kita. Tetap ku ikut walau sendiri. Mengikut Yesus telah menjadi keputusan saudara dan saya. Harga mati yang tidak bisa ditawar, yang tidak bisa dibatalkan. Saudaraku yang kekasih, malam ini saya membawa saudara untuk melihat sebuah kehidupan yang ada, yang ditulis oleh kitab Kidung Agung. Saudara dan saya tahu bahwa Kidung Agung ditulis oleh raja termasyhur, Raja Salomo. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang kita baca tadi, dia bilang begini, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dengan kawanan-kawanan domba, teman-teman. Dari apa yang kita baca, saudaraku yang kekasih, dapatkah saudara menangkapnya? Dan dapatkah saudara tahu ini suara siapa? Ini ungkapan hati siapa? Saudara dan saya tahu bahwa Kidung Agung ini bicara kisah antara dua anak manusia, Salomo dan Selomit. Ya, saudaraku yang kekasih, cerita ini yang kita baca itu suara dari Selomit. Ketika satu waktu saudara, dia datang dengan kerinduan untuk dia boleh bertemu dengan sang pujaannya. Tetapi yang ketika dia datang saudara, dia tidak ketemu dengan Salomo dan kawanan kambing, kawanan dombanya. Dia hanya ketemu dengan domba-domba dari teman-teman. Dia bingung saudaraku yang kekasih. Dia cari sana sini. Lama ku cari sini dan sana, damai buat hati yang tidak fana. Cari di mana? Mau cari di mana saudara? Ada banyak dalam perjalanan hidup saudara dan saya mencari sesuatu yang mau memuaskan kita, mencari waktu di mana saudara merasa enak, mencari tempat di mana saudara merasa tenang. Dan saudaraku yang kekasih, kegelisahan yang dialami oleh Selomit pada waktu itu, dibilang-bilang kok Pak kita, di mana saudara gembalakan kawanan domba kalau petang hari? Kita cari-cari dong. Nah baku dapat, kita baku dapat yang kawanan domba mah, bukan angkop kawanan. Kita cuma ada baku dapat dengan teman-teman kawanan domba. Saudara, di mana-mana ada domba, pengembala. Di mana
kawanan domba. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, setiap kawanan dia punya kandang, dia punya gembala, dia punya pemimpin, dan gembala itu yang lebih tahu mengenyangkan dan memuaskan dahaga dan lapar oleh para kawanan domba. Amin. Sehingga saya mau bilang kepada saudara, terbiasalah kita tertanam di mana Tuhan bawa saudara dan saya. Jauhkan dari hidup saudara dan saya ketika kecewa kita ke tempat lain. Ketika kita tidak bisa dipuaskan, kita akan ke sana dan kemari, saudara. Tetapi firman Allah katakan di sini malam hari ini, cerita kepada kita, kasih tahu dan di mana tuh tampak. Dia memiliki kerinduan, dia memiliki rasa lapar, dia memiliki rasa haus. Dia ingin supaya jiwanya dipuaskan, sehingga dia cari, saudara. Dikala dia cari, dia bertanya-tanya, karena dia merindukan. Kenapa dia merindukan petang hari di mana kawanan domba beristirahat? Saya mau beritahu kepada saudara, dan mungkin ada di antara saudara yang bisa bilang kepada saya, ketika petang hari kawanan domba beristirahat, itu sebenarnya waktu apa? Waktu yang paling indah. Setelah semua selesai, petang hari domba sukanya makan rumput, minum air. Petang hari kawanan domba itu akan beristirahat. Adakah dalam hidup saudara dan saya, saudara cari tenang dalam hidup ini? Adakah di dalam hidup ini saudara dan saya ingin supaya ada kenyamanan dan ada ketenangan dalam hidup ini? Kadang-kadang perjalanan yang membawa dalam pergumulan melelahkan Bapak Ibu dan saudara. Terlalu lama kita ada dalam pergumulan, terlalu lama kita ada dalam persoalan yang tidak pernah selesai. Sehingga mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kenapa Tuhan? Terlalu lama. Sementara yang lain mereka sudah lewati, mereka sudah bebas, mereka sudah bersuka cita keluar dari masalah-masalah. Kok kita dan bagaimana? Kasih tahu dan apa kita, Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Ayat 8 dia bilang begini, jika kau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Salomo jawab pada dia, kalau engkau ingin tahu, ikut domba-domba pejejak. Kenapa kita perlu ibadah dan di dalamnya ada kesaksian? Kesaksian yang menceritakan karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan karya Tuhan yang berupa kesaksian itulah jejak domba. Kita perlu belajar dari orang-orang yang lebih dahulu mendahului perjalanan itu. Jangan pernah hidup dengan rasa diri benar. Jangan pernah hidup dengan rasa diri tahu. Tetapi milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jangan pernah saudara belajar membuka hati buat Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan anak kecil menuntun kita, ikutilah. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang percaya yang gagal karena mereka tidak bisa mengikuti jejak domba. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini, ikutilah jejak-jejak domba, lalu kemudian gembalakanlah anak kambingmu.
sudah jadi anak Tuhan, masih bawa-bawa lagi tuh yang nggak bagus. Toh Tuhan nggak punya kambing, amin. Yang Tuhan punya cuma domba. Jadi anak Tuhan jangan domba dan kambing yang dibilang dombing. Kalau firman Tuhan enak, amin, amin, amin. Awas kalau firman Tuhan pergi sama dia pedang bermata dua, dia cukur sampai memang, haleluya. Kalau boleh mau lari keluar tanpa ibadah, mau lari saudara. Lalu orang mulai menolak. Tapi latihlah saudara. Dulu kami di Kleak saudara, kami diajar. Kami diajar oleh gembala senior yang sudah almarhum. Dia bilang kepada kami, saudara, kalau firman Tuhan itu datang menembusi hidup saudara dan saya, jangan pernah beralih dari hamba Tuhan yang memberitakannya. Lihat dia, lihat dia. Jangan pernah serta firman suka nol. Ada banyak yang saya jumpai saudara. Kalau firman sedap, cocok dengan dia, amin. Kalau firman Tuhan semua di tempat. Kenapa tuh pemerintah di sini nak dalam hati pak dia nggak cepat berhenti jo. Amin. Mana Salomo bilang pas Salomo, ikut jatuh jejak domba. Kau nggak gembalakan itu kambing-kambing yang ada bawa-bawa. Amin. Saudaraku yang kekasih, awal pertama saya ada di sini. Saya cuma biasa di Ertambaga. Saudara, itu sebabnya saya tahu gembala, ibu gembala, keluarga gembala, sebagian jemaat-jemaat saya kenal. Tapi saya belum pernah melayani di tempat-tempat kalian. Malam ini awal yang baik buat saya. Saya bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Saya bingung saudara. Ketika saya tiba di sini saudara, dari rumah saya sudah berdoa dari subuh. Saya sudah dengar apa yang disampaikan. Saya buka Alkitab, waktu saya amin, saya baca, saya belajar, saya meteraikan. Tapi ketika saya mengikuti ibadah, dia berubah. Kita bilang Tuhan ini ucapan syukur. Yang sebenarnya kita mesti bicara tentang yang bagus-bagus dan yang baik-baik. Kok apa Tuhan suruh kita bicara ini? Sampai pada akhir berdoa kita bilang Tuhan kasih tetapkan tapi hati. Kita mau bicara tentang tinggal dalam kasih-Ku, atau kita mau bicara ini Salomo dan Selomit. Sebagai hamba saya tidak bisa melawan, karena yang bicara bukan saya. Kalau kita melawan saudara, Roh Kudus tidak akan mengikuti. Saya bagi pengalaman kami dulu saudara, waktu kami terobosi Lembe, mulai dari Pakutungan saudara, itu ke Papusungan saudara. Dulu kan kami kalau pergi pelayanan begitu bukan era baru, itu tim. Saudara, ini ibu gembala pusat kota, dia tukang memasak Pak orang. Dia bilang kita mau ikut demoni biar kita jadi tukang memasak Pak Om. Nah waktu itu dia belum bisa melayani. Kami pergi tim saudara, jadi ada saya, mama saya, ibu Masya yang sudah almarhumah, kemudian ibu Meiti, saudara mungkin tidak kenal, itu dia adik dari ketua daerah kita, ibu Meiti. Saudara, kami tim dengan suami saya. Kami ke Papusungan Lembe, saudara, 3 hari kami ada di sana. Dan 1 kali itu ibadah malam. Ibadah malam, jadi dari pagi itu saudara, itu orang-orang datang dan kami layani mereka, saudaraku yang kasih, sampai malam. Sementara ini kedua hamba Tuhan ini, Ibu Meiti dan Ibu Masya ini, mereka sudah menyembah Tuhan waktu sore di kamar.
Kami masih melayani orang-orang yang datang, saudara. Orang mau ibadah malam jam 7 dan jadilah ibadah. Jadilah ibadah. Dan yang melayani firman Tuhan Ibu Masya. Karena ketika mereka berdoa, ada suara Tuhan yang menyampaikan, Ibu Masya yang harus melayani firman Tuhan malam itu. Saya tidak tahu, saudara. Mama pun tidak tahu, saudara, yang kekasih, karena kami sibuk melayani. Lalu waktu ibadah, saudara, selesai firman Tuhan, doa. Waktu doa itu Tuhan perlihatkan kepada mama saya, cake pigagas sekali, cookies cake pigagas sekali. Tetapi cake itu bukan ditaruh di baki atau ditaruh di piring, tapi ditaruh di atas kayu kering. Di atas kayu kering. Jadi waktu selesai ibadah, jemaat pulang, kami share sebelum tidur, kami share, dan mama saya sampaikan pernyataan Tuhan ini, saudaraku yang terkasih. Kalau cake, cookies itu bicara tentang firman Tuhan, ya. Tapi kenapa bukan ditaruh di atas piring atau di atas baki, ditaruh di atas kayu? Orang yang selama dalam Tuhan, saudara tahu, kayu itu bicara tentang apa? Kayu itu bicara tentang daging, bicara tentang manusia. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, tadi yang begitu. Sampai kita tidur malam, saudara. Lalu ibadah pagi. Kami sudah mau pulang siang karena waktu itu mau ada puasa 3 hari 3 malam. Orang jaga bikin dulu di Pinele. Jadi orang mau pulang ibadah pagi. Dan buat datang kepada saya, hambaku, engkau yang akan melayani firman Tuhan pagi hari ini. Sampaikan firman Tuhan tetap kitab Kolose pasal 3. Jadi sudah pada buatnya langsung dia firman, saudara. Lalu saya beritakan firman Tuhan itu. Sementara firman Tuhan disampaikan itu mereka menangis. Mau tahu mula-mula tuh orang sudah nonton, sudah palempar pada pagi-pagi itu jam 5:30. Orang sudah ribut dan semua nangis karena mereka dilambat dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sampai sudah tak terus tuh firman Tuhan. Sulawat pada orang datang cuma nangis, sudah. Dan saudaraku yang kekasih, selesai ibadah jam 10. Bayangkan dari pagi itu cuma ada banyak yang berjalan rapi pada orang, lepaskan pada orang, karena memang mereka dilawat oleh firman Tuhan. Selesai kami makan siang, dah baru Ibu Masya sampaikan. Sebenarnya firman Tuhan yang saya bawa pagi itu, dia disuruh bawa tadi malam. Nubuat kepada dia itu, sampaikan firman Tuhan itu. Tapi suka taruh pada dia hati firman Tuhan yang lain. Lalu dia lebih peka apa yang ada di hati pada dia. Akhirnya Tuhan perlihatkan, betul kata firman Tuhan, bagus firman Tuhan, apapun bagus. Tapi kalau Tuhan yang tidak suruh, mau berjalan dengan daging, akhirnya Tuhan kasih tunjuk, bagus itu gay, cuma ada taruh di atas kayu. Sejak saat itu kami belajar untuk tunduk kepada Roh Kudus dengan kehendaknya, sehingga sekalipun malam ini ibadah ucapan syukur, tapi saya tidak bisa mengarahkan roh Allah. Saya hanya bisa tunduk. Saya percaya Tuhan mengasihani saudara sekalian. Amin. Jangan iring Tuhan lalu pada akhirnya saudara akan menyesal. Saya ikut Tuhan dari tahun 85 dengan penderitaan yang memang haleluya. Kalau saya mau bersaksi malam ini bagaimana saya datang kepada Tuhan, bagaimana saya sebelum mengenal Tuhan. 85 saya divonis dokter, saya tumorkan di mulut rahim
yang sudah sebesar telur ayam lehoran. Sana sini ku cari pertolongan dari dokter kandungan, dokter kelamin, dokter umum, tukang barubah, tukang ramal, tukang sembur, tukang bakuru, sana sini saja, tapi tidak ada pertolongan. Makin hari makin parah. Kami keluarga muda seperti ini. Anak saya waktu itu yang tua baru umur 4 tahun kayak Ari dan Maria. Suami saya, haleluya, puji Tuhan, perkawinan kami tidak direstui oleh orang tua saya. Saudaraku yang kekasih, dan di waktu itulah ketika saya tidak lagi mendapat pertolongan terakhir dokter vonis, saya harus kemo di rumah sakit Lembean dalam pelayanan penanganan dokter ahli kandungan dokter Bartel. Dan saat itu saya mengalami buntut, tidak ada dana, saudara. Saya pergi kepada orang tua saya, "Ma, dokter bilang kita hari Kamis mesti kemo." Tidak ada jawaban apa-apa. Saya datang ke rumah suami saya, mereka orang mewah, orang ada, orang kaya waktu itu, saudara. Tidak ada jawaban, cuma dia. Saya pergi kepada adik saya laki-laki, dia kasih saya 25.000. Saya punya uang di tangan cuma 25.000. Waktu itu 2 hari sekali saya balik-balik di dokter kandungan, bayar 250.000 tahun 85. Saya tidak punya apa-apa. Saya putus asa, saudara. Hilang arah. Saya takut mati, saudara. Anak saya masih kecil. Saya bilang buat Tuhan, kalau beta cuma mau umur pendek, kenapa Tuhan kasih beta laki? Kenapa Tuhan kasih beta anak? Lalu Tuhan ambil beta di umur begini, beta belum anak, belum tahu apa-apa Tuhan. Tapi saudara, saya besar di Ambon karena mama saya orang Ambon. Orang Ambon punya kebiasaan, kalau mereka punya pergumulan, mereka punya jam-jam doa. Ya? Jam 6 sore sebelum matahari terbenam, jam 12 malam dikala sunyi dan sepi, jam 3 pagi, dan jam 9 pagi. Saya mulai melangkah. Saya mulai melangkah mencari Tuhan. Dan di dalam doa saya minta ampun kepada Tuhan, saudara. Alfa Omega P lagu Gaco dulu. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Apa yang dia buat untuk kita semua, Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Amin. Waktu dokter vonis kita tahu, nyanda mungkin tumormu batahang batempel di kita pe mulut rahim kalau kita anak manis. Amin. Saudara, jadi kebanggaan di kampung. Kami memang keturunan raja. Udah hari Minggu ini menyanyi di gereja, kor remaja. Nanti hari Minggu depan menyanyi di gereja para pelajar. Oh, kalau pelajar menyanyi dengan bahasa Inggris, kita suara 2, saudara. Loh, kalau menyanyi di gereja solo, haleluya. Pulang gereja itu tua-tua, oma-oma, nonair, suara bagus lawan. Ayo suara tuh bikin ketemu nangis. Tetapi saudara, sepanjang malam saya ada di diskotik.
diskotik jam 5, jam 7 masuk gereja, nyanyi solo suara 2. Ayo oma-oma tua-tua sanangis dong, manangis mar Aceh pun hidup sio jauh. Itu sebabnya ada pujian dia bilang begini, dulu aku jauh dari jalan surga, orang yang terhilang serta penuh dosa-dosa. Tiba-tiba ku dengar suara Tuhan memanggilku. Aku melangkah menuju rumah Bapakku. Malam ini siapa yang mau melangkah? Tuhan menanti saudara. Saudara tahu siapa bersaksi kepada saudara? Di tengah-tengah kekalutan, kekecewaan, putus asa, tidak ada jalan. Lalu saya ketemu dengan jalan kehidupan ini. Waktu saya hadir di kaum ibu wilayah, bukan kaum ibu tingkat jemaat. Lalu ada seorang ibu ajak saya untuk datang di persekutuan. Saya datang, saudara. Waktu saya datang saya bingung. Berdoa sini, berdoa sana, berdoa menangis sana, menangis sini. Kita bingung, saudara. Itu langsung biasa bapak dia untuk cuma satu jam mimpi. Kok ini sana menangis sini menangis. Oh Tuhan. Dan beta sendiri saya tahu mau bilang apa. Tetapi saudara, waktu itu saya kendalikan hati saya. Sedang pergi kamar rumah kita pergi. Tuh, masa kita mau datang ke Tuhan kok kita mengalir juga. Suruh pakai tangan saudara ibadah puji-pujian. Lenso di tangan bagi. Berat. Karena nggak biasa pakai tangan. Waktu firman Tuhan datang, itu pendeta ada bicara dari awal sampai selesai. Semua sampai beta pun dalam hati bagi. Ih kenapa engkau tahu beta pun kehidupan? Semua kita hidup saudara. Dia beberkan ketika dia sampaikan firman Tuhan. Baru di situ saya tahu bahwa Tuhan itu hidup dan dia masih bicara buat kita sampai kita bilang berhenti jo Tuhan. Iyo kita so tahu Tuhan berhenti jo. Kita so malu melihat pendeta pemuka saudara, karena di pendeta yang tahu pendeta. Maka kita semua sepertinya pendeta tahu sampai dia telanjangi kita berkehidupan. Dan waktu doa, sahabat kami disuruh berlutut saudara. Itu kita berlutut, kita menangis saudara. So ingu, so air mata. Maksudnya aku tahu saudara, saya menangis hariku saya ketemu Tuhan. Dan saya rasa ada tangan yang menjamah saya. Kemudian saya dilayani. Saudara, saya ingin saudara baca satu ayat ini. Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Boleh tuh sedikit lama? Orang pun. Coba Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Siapa sudah apa? Silakan. Firman Tuhan. Hanya akuilah kesalahanmu. Pelan-pelan. Hanya akuilah kesalahanmu. Terus bahwa
nggak salah kan? Kepada orang-orang asing. Kepada orang-orang asing, bukan suami. Bahwa setiap pohon yang rimbun. Haleluya, sampai situ Jo. Ayat ini bikin kita ketakutan, saudara. Terus terang, saudara. Zaman kita dulu tahun 70-an sampai 80-an di Ambon, orangnya nama gandang di mall. Di bawah pohon. Pilatihan menyanyi, habis latihan kor, anak-anak su pulang, ayo beta balon sampai di rumah. Mama cari, ayo ada batu nangan di bawah pohon. Haleluya. Kita tahu kalau ada dalam Alkitab. Ngana bagadang, ngana di bawah pohon besar, ngana. Oh Tuhan, kita ketakutan saudara waktu pendeta suruh kita baca ayat itu. Kita pun dalam hati ya Tuhan. Sampai di bawah gitu. Dahsyat saudara. Lalu ibu pendeta bilang begini kepada saya, kalau mau suka baik, mengaku dosa pas suami, maka terpujilah Tuhan. Ini mau mengaku par laki yang cuma ada batu dangang 3 bulan. Haleluya, kita punya masa lalu yang terpujilah Tuhan, yang merah bagaikan kain kermisi, saudara. Aduh, suruh mengaku, mengakunya anda mengaku. Mati hidup, mengakunya anda mati hidup, ayo mengaku juga. Waktu itu saya punya pikiran, kalaupun dia dapat tahu kita punya masa lalu kelam, dan dia mau cerai saya siap. Yang penting kita nih mau turun karunia orang mati Tuhan. Beda pengana masih terlalu kecil, saudara. Ayo kita sembahyangkan dia mudah bawa materi. Haleluya, 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 haleluya. Kita mengaku juga. Akhirnya saudara, saya berdoa. Habis berdoa, saya panggil dia. Kita bilang ada yang kita mau cerita. Matundo sumbayang itu dulu. Memang dia aneh-aneh dengan kita saudara. Karena nggak pernah tuh begitu. Maju tunduk sumbayang berdoa. Amin kok kita bilang dengar baik-baik. Kita mau mengaku kita berdosa. Iyo. Mana tuh suka kita baik. Iyo. Mana dengarin. Kok kita mulai tutup. Tutup satu persatu. Bukan cuma hitung berkat satu persatu, mau mengaku dosa satu persatu. Sambil mengaku sambil maruku angka muka, maruku ubah. Aduh Tuhan, apa yang mau terjadi ini? Iblis taruh habis ngana mengaku dan tamat dengan tapi banyak sekali perempuan. Haleluya. Haleluya saudara. Kalau bukan kau Tuhan, kalau bukan kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Tuhan saudara, PC. Kalau menyanyi di gereja, di sekolah juara 1 saudara, dari kelas 1 sampai semea kelas 3 saya pernah beralih. Tapi mama bangga kalau kami rapot saudara. Oh juara 1, kebanggaan nih kamu kalau bilang Manari Maluku kota seni. Saudara, kalau tarian kalau kita di barisan kedua, mama-mama di kampung komentar, taruh aja di muka, taruh dia di muka.
Mar kasihan, buta pimpin buta. Akhirnya masuk di got sampai malin tuang dalam got. Tapi Yesus baik. Ketika Salome tidak tahu arah, dia berada dalam keadaan hidup yang terombang-ambing, dia tidak tahu mau kemana. Dia mau cari itu kasih yang sesungguhnya. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang membuat dia tidak dapat, saudara. Lalu dia bilang, Kakanda, bilang kepada kita, di mana dan ku jaga bawa tu kawanan domba di waktu petang. Kenapa kita mau jadi sama dengan pengembara? Cari sana, cari sini, nyanda ketemu. Lalu pengantin pria dia bilang, sayang, kalau engkau suka, ikut tu jejak. Lalu gembalakan itu kambing-kambing yang ada. Saya belajar untuk lepaskan semua yang saya miliki. Kita sombong. Kalau langit ada yang lebih tinggi, kita sombong lebih dari itu, saudara. Oh, haleluya, saudara. Kita ingin tahu bagaimana itu menghormati suami. Tani tahu, saudara. Dia, haleluya, kita kalau baca cerita sudah itu. Mata japukul sampai pica-pica. Kita cari, saudara, kita dapat, kita ciraro. Dapat yang perempuan ini barenti dengan minggu depan Aceh. Biasanya aku dapat Rudi dan perempuan ini. Lalu sampai kapan? Beta cari, beta pukul. Haleluya, pica-pica, saudara. Tapi tidak bisa merubah dia. Ketika saya ikut firman Tuhan, mulai mengajar, kita berdoa, dia bilang, ada ikut apa cik? Suara agama mau cari agama apa lagi? Cepat berdoa sama dengan Bani Kedar, nggak dulu di tikar, nggak nyanyi sama dengan orang Pantai Kosta pakai tangan. Pulang kerja kita dari dulu baca kitab, nggak ada lama-lama pendeta juga. Ya Tuhan, yang lalu kita berjalan bermain judi, berjalan cari sampai kita bingung-bingung nggak dapat. Sekarang kita mau bagus, oh haleluya, nggak dapat gaji, saudara. Rudi habis gula, ayo dapat. Dia beli gula di warung baru masuk pintu, mana tuh 2 sebulan. Aduh, Bapa di surga. Dia pernah bikin begitu pak kita waktu belum dalam Tuhan. Kita loku dia pakai baju 1 tas, kok kita jual di jengki. Dia pakai jam pertama-tama tuh jam angka-angka dia pakai kakak bawa dari Jakarta. Kita jual di pasar 45. Tapi ketika saya ikut jejak domba, saudara, aduh, kita belum dalam Tuhan apa? Ngana mau tapaka pangana di hidup. Tapi waktu itu saudara, dia dari bermain judi nih, tahu dia kalah ke bagaimana dia pertama nyambung datang di rumah hari Minggu, kuluran minum mabuk di rumah saudara. Kau dia bilang, Aceh mari sini Nana. Dia panggil saya saudara. Kau dia sidang saya di tengah-tengah kawanan perjudian. Saudara, coba Nana bilang, Nana ada iko ini apa? Nana ada iko agama apa? Aduh Tuhan, pama nyambung kok muci dan orang yang kabo balik di dunia. Halil, coba saudara pikir, sumpahmu dan menyambung ayang, musi dan orang yang beribadah kepada Tuhan.
apa kita. Ngana bajudi dan kita bajudi. Bukan cuma ngana boleh. Tapi ketika saya mulai belajar mengikuti jejak domba, lalu gembawa ini kambing-kambing yang ada ini, kok kasih waktu 100 itu supaya kambing berubah jadi domba. Amin. Saya mulai belajar. Saya tidak bisa jawab dia satu kata pun. Dia petaman mamanya yang sumamu kurang ada tahu apa kita. Saya tidak bisa jawab dia satu kata pun. Saya minta uang, dia minta duit kasih pulang. Iya teleh. Napa teleh? Ada berdoa hancur hati di hadirat. Oh dia datang pun, nggak kalau berdoa. Kamu kita sudah tahu itu hadirat di mana, saudara? Sudah pabentak, saudara. Kita cuma menangis pada Tuhan, ampuni coba dia ini tahu. Kalau kita sudah nonton film makan di muka rumah begini, kalau kita berdoa di kamar muka begini, tahu itu kau sudah lah hadirat segalanya nih tahu. Terserah aja orang bilang gila apa. Kita semua nikmati hadirat dia toh. Dia datang. Kalau apa yang sedikit. Parah gimana? Orang lewat-lewat mahaga kemari. Ya Yesusku yang sedih. Aduh orang kalau jumpa. Orang kalau dia jumpa dengan tuh tempat pengembalaan di petang hari, dia lupa segalanya. Itu tempat yang paling indah. Itu tempat yang paling senang. Dan itu yang dicari oleh Selomit. Dia bilang kasih tahu Bapak kita. Dia tidak minta lain. Dia cuma minta dia tahu suasana petang hari. Selesai dari semua lelah, selesai dari semua perjuangan, ada momen yang paling indah. Amin. Dan itu hanya bisa kita jumpa di dalam itu. Kalau sore hari sulala sama Sukalarto, kong kalau duduk, jangankan berkurung di kamar, sedang duduk di muka baginya sendiri. Tuhan makasih. Kita sudah selesai kerja. Tadi tuh anak ada pemanyau rupa ndak sadar. Tadi ada minta duit itu suami rupa ndak sadar. Maka kalau kita boleh bersyukur sampai sore hari. Sehingga apabila saudara memuji dia, aku memuji kebesaran-Mu. Tidak ada tangan yang tinggal di bawah. Orang-orang yang mengalami Tuhan, ketika dia bersyukur dan dia memuji, tangannya selalu diangkat. Bukan gaya hidup orang Pentekoste, tapi gaya hidup orang yang mengalami Tuhan dalam hidup. Tangan kita angkat, tandanya kita kembalikan semua bagi Dia. Dan saudara dan saya mengakui, dari Dialah sentosa itu, dari Dialah ketenangan itu, dan dari Dialah sejahtera itu. Sehingga malam ini pesan Tuhan bagi saudara, ikut Tuhan, jangan bembeng terus tuh kambing, tapi ikut Tuhan baku dapat di kawanan domba. Lepas tuh kambing, lalu tinggal domba yang baik. Amin. Jangan ikut Tuhan kau tidak mau berubah. Jangan bilang kalau orang tegur lalu bilang tak so tahu. Sudah jangan mau bilang di kita lekos so tahu. Nanti Tuhan rubah kita. Bukan begitu saudara. Kalau saudara masih begitu, saudara masih bawa-bawa kawanan kambing. Mau berubah. Saya percaya keluarga muda Adi dan Maria, mereka hidup yang mau dirubah oleh Tuhan. Maria adalah bekas ada dalam pelayanan pengembalaan saya. Dia waktu muda beribadah dengan kami. Saudara ada di tim pengungsi.
dan bagaimana mereka mengalami, bagaimana mereka dididik, dan akhirnya boleh baku dapat di sini. Senang sekali. Ya. Ada anak remaja di jemaat saya, dia bilang begini, Ibu Gembala, kenapa tapi mama bilang, kalau kata kita mau kawin, kita mesti kawin dengan orang Cina. Dari kita lihat mama bilang, mama mau kawin dengan perempuan yang takut Tuhan dan yang mau beribadah kepada Tuhan. Iyo, Gembala juga bilang ke mama, ya, jangan lihat harta, tapi cari orang yang mengasihi Tuhan, supaya nggak bikin pusing kepala. Orang sepengalaman hidup dulu belum dalam Tuhan, cari sana, dia bilang ada baju di sana, menyambung yang sana, pindah sana. Nanti ada minggu depan apa ada bermain loker di sana. Udah ada sana sini, tak putar. Sudah keadaan yang demikian, keadaan yang sangat-sangat tidak bisa ditolong oleh siapa, dan hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Dan kita berbahagia kalau saudara boleh jumpa Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak orang tidak bisa jumpa, lalu pada akhirnya ceri jotoran. Nanti cuma ngaku dosa masing-masing Pak Tuhan. Nasunya tahan dengan apa yang boleh. Oh, jangan pertahankan. Tinggallah di dalam Tuhan, hiduplah dalam firman Tuhan, maka tenang dan sejahtera, baik-baik akan mengikuti saudara. Dan biarlah ucapan syukur dari keluarga Roh Kuntak pada malam ini menghadirkan lawatan Tuhan buat kita semua. Diberkatilah saudara yang menerima lawatan Tuhan malam hari ini. Pulanglah dengan selamat, pulanglah dengan berkat Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan masuki keluarga-keluarga saudara, pribadi saudara, lebih dan lebih lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya telah selesai. Saya telah berhenti untuk berbicara. Saya terbatas, namun Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dia akan bekerja buat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan bekerja dengan kuasa firman-Nya, mengubah hidup saudara dan saya, sehingga ada banyak cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati saudara sekalian. Waktunya kita akan berdoa bagi keluarga yang bersyukur. Bahkan kita akan berdoa kepada Bapa yang baik yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Lapangkan hati saudara, buka saudara-saudara, kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.